Halo guys, ada kabar duka nih. Putra terbaik kita, yaitu Kaisang, setelah dilaporkan ke KPK terkait dengan kasus gratifikasi yang membuat para tokoh-tokoh bertanya-tanya, dan juga terlihat KPK tidak begitu serius menangani kasus ini. Mungkin saja KPK ini masih dalam tekanan, artinya masih dalam penguasaan Pak Mulyono, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar Bang Rocky Gerung, Pak Mahfud MD, dan juga para netizen. Meminta supaya KPK ikut memeriksa Presiden Jokowi dengan bertanya, apakah Presiden Jokowi tahu bahwa Kaisang pergi ke Amerika? Lalu pertanyaan berikutnya tuh, memakai private jet. Kan ini juga memungkinkan kita membuat peta tentang hubungan antara Kaisang dan bapaknya sebagai presiden, yang memungkinkan kita membongkar tadi fondasi dari bribery ini kan. Jadi tetap ini ada misteri di situ, dan misteri itu pasti menyangkut keluarga di sana. Kita masyarakat sipil hanya ingin menonton bagaimana KPK itu membuktikan bahwa dia sudah pulih akal sehatnya, sama seperti Mahkamah Konstitusi yang sudah pulih akal sehatnya. Jadi masyarakat internasional juga menunggu, kan ini problem yang sudah menjadi skandal internasional atau potensial menjadi skandal. Ya. Saya nggak tahu lagi, nggak tahu di mana tuh Kaisang sekarang. Mau dipanggil nggak ada orangnya, nggak diketahui, masih di luar. Ngacir. Tapi di jumpa pers kemarin Pak Alex Marwata mengatakan bahwa sudah disiapkan suratnya untuk segera dipanggil. Iya, seharusnya begitu. Meskipun saya juga dengar dari Pak Alex itu untuk pencegahan, bukan untuk penyelidikan. Untuk pencegahan. Iya, iya. Apa artinya Pak? Kalau hanya untuk ya artinya belum kedugaan tindak pidana gratifikasi. Ya, ini kayak apa, tapi bisa saja nanti ditemukan. Saya lihat memang KPK masih gamang juga ya. Iya. Yang bicara sekarang tinggal Pak Alex, yang lain bersembunyi semua tuh. Pak Alex itu agak terus terang terbuka ya. Nah, sedangkan juru bicaranya juga melipir gitu. Kami tidak berhak memeriksa lah, tidak bisa apalah gitu. Harusnya ditegaskan kami panggil, kan boleh KPK itu memanggil. Kaitannya dengan modus kan Pak, karena semakin kesini modus orang memberikan suap atau gratifikasi memang bukan langsung ke orangnya kan, tapi kepada orang lain kan, kepada istrinya, kepada anaknya, atau bahkan kepada tukang kebunnya segala macam kan ada Pak. Makanya banyak sekali sebuah perusahaan dibentuk di mana di rootnya tuh sopirnya seorang pejabat. Ya, netizen dan masyarakat Indonesia tampaknya sudah semakin greget dengan isu jet pribadi Kaisang dan istrinya. Tapi anehnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru semakin tidak menunjukkan keseriusan dalam mengungkap kasus jet pribadi ini. Nah, ada apa sebenarnya dengan KPK? Ya, coba saja perhatikan ya, baru-baru ini KPK malah bikin komentar yang menurut saya sangat-sangat memalukan. Misalnya, KPK meminta Kaisang agar jadi panutan hidup sederhana. Lah, ini apa-apaan coba? Terus KPK juga mengaku ingin mengirim surat klarifikasi kepada Kaisang, tapi tidak tahu posisi Kaisang itu ada di mana. Lah, ini apa-apaan coba? Woi KPK, kalian itu sebenarnya bisa kerja apa tidak sih? Masa ya mau kirim surat saja harus tahu posisi orangnya ada di mana? Lah kan alamatnya itu sudah jelas tertera dalam KTP. Kalian kan bisa juga kerjasama dengan pihak BIN, Polri, Kejaksaan, dan lain-lain. Masa ya urusan kirim surat saja sampai seribet ini? Ampun. Lagian ya, kalau memang tidak ada gratifikasi atau kesalahan prosedur dalam penggunaan pesawat jet pribadi, terus ngapain KPK harus seribet ini? Kesannya KPK malah seakan-akan sedang melindungi anak Jokowi. Kan itu persepsi masyarakat yang terbangun saat ini. Nah, bukankah KPK itu katanya adalah lembaga independen? Tapi ini kok malah terlihat KPK tak punya nyali sama sekali untuk menghadapi anak penguasa. Nah, ada apa sebenarnya dengan KPK? Dan banyak juga tuh komentar para buzzer-buzzer yang membela Kaisang di media sosial. Kata mereka, banyak juga kok politisi yang pakai jet pribadi. Terus kenapa mereka tidak dimintai klarifikasi oleh KPK? Lah, ini kan pembelaan yang konyol menurut saya. Jadi begini ya, saya jelaskan ya. Kaisang itu adalah anak pejabat negara sekelas presiden. Nah, Kaisang juga masih anak kemarin sore. Umurnya belum genap 30 tahun, tapi sering wirawiri menggunakan jet pribadi. Dari mana dananya? Dari mana uangnya? Kan itu pertanyaannya. Belum lagi dia itu bisnisnya juga banyak yang bangkrut. Nah, kalau politisi lainnya, itu kan bukan pendatang baru. Mereka juga bukan politisi yang 2 hari langsung menjadi ketua umum partai. Lagian saya yakin kok mereka kalau dimintai klarifikasi oleh KPK juga pasti akan datang. Tidak mungkin mereka itu akan kabur. Ya, tapi saya paham semua itu hanya perintah untuk mengalihkan fokus terhadap kasus jet pribadi Kaisang. Buzzer-buzzer itu kan memang sengaja diperintah. Nah, apapun alasannya ya, Kaisang ini adalah anak presiden dan diduga kuat ada kaitannya dengan gratifikasi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di mana suara kritis anak-anak muda PSI itu? Apakah mereka sudah jadi oportunis penjilat keluarga Mulyono? Bantuin gue nyari dong. Nyari Kaisang yang hilang setelah dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Kita sama-sama tahu, pasca putusan MK, anak bungsu Mulyono ini gagal untuk maju di Pilgub tahun ini. Terus ngambek dan healing ke Amerika Serikat sama istrinya. Pakai pesawat jet, keren banget emang anak papi ai ini. Kayaknya masih banyak yang ngebela nih buzzer-buzzer. Bilangnya, ya suka-suka dia lah emang kalau punya duit. Jangan iri gitu dong karena lo nggak punya duit. Bukan masalah irinya, Bambang.
Tapi gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bicara tentang pemberian barang, pemberian diskon, pengobatan, wisata, termasuk tiket jalan-jalan dan juga fasilitas yang tidak seharusnya. Setiap gratifikasi yang diberikan kepada pejabat publik akan dianggap sebagai suap, apalagi tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban. Kaisang memang bukan pejabat publik, ketum parpol tuh nggak dihitung pejabat publik. Apalagi dia nggak jadi nyagup, nggak jadi pejabat publik. Tapi kita bisa melihat hal ini sebagai modus korupsi keluarga Mulyono dan biar smooth dikasihnya lewat Kaisang. Jadi nggak perlu lapor ke KPK. Lagian kalau lo bilang Kaisang banyak duit, tuh laporan Tempo bilang banyak kok bisnis Kaisang yang justru bangkrut. Dari mana lo bilang Kaisang punya banyak duit buat beli atau nyewa pesawat jet? Dan bisa-bisanya pakai dibela sama tim sesnya Prabowo Gibran dengan dibilang bahwa selain Kaisang, masyarakat juga banyak yang pakai pesawat jet biasa aja jadinya. Hah, masyarakat yang mana kocak? Tuh, masyarakat kita semua dempet-dempetan tiap hari naik KRL, itu juga masih dipotong subsidinya. Per hari ini, perusahaan asal Singapura, Garena, dilaporkan oleh warga negara Singapura ke KPK-nya Singapura atas dugaan gratifikasi kepada Kaisang Erina soal pesawat jet. Ayo lo. Bukan cuma itu, tapi si grup juga dilaporkan ke KPK-nya Amerika Serikat dengan satu hal yang sama, yaitu dugaan gratifikasi pesawat jet kepada Kaisang ataupun Erina. Tapi herannya, KPK kita di Indonesia malah payah banget melempem. Masa bilangnya mau ngirim utusan dari KPK buat ketemu Kaisang? Sejak kapan KPK punya sistem delivery door to door? Cupu banget nih. Panggil dong anak Mulyono ke KPK. Langsung tindak tegas dong investigasinya. Emang KPK ini di rezim Mulyono diperlemah dan dibuat tidak independen. Berita ini tuh berita panas banget. Di titik Kaisang yang setengil itu sampai sekarang menghilang. Jadi kalian jangan sampai ke distrak isu apapun. Semakin menuju lengsernya Jokowi, semakin kita dipertontonkan bahwa selama ini gaya Wong Deso dan merakyatnya keluarga Jokowi ternyata cuma gimmick untuk menutup dugaan gurita korupsi keluarga Joko Widodo. Miss Julie. Kaisang, setelah kamu berot, nggak jadi ikut pilkada, kamu lari ke Amerika, naik pesawat jet pribadi, ya kan? Setelah lu naik jet pribadi, ternyata kamu kena kasus klarifikasi. Di Singapura lu dilaporin lo, ya kan? Amerika juga ngelaporin itu perusahaan yang kasih gratifikasi ke kamu. Kalau di Indonesia, KPK miliknya Jokowi, jadi kamu tidak mungkin bisa tangkap. Tapi perusahaan yang ngasih lu gratifikasi terlagi akan diusut di Singapura sama Amerika. Sekarang Kaisang kemana? Sembunyi. Habis berot, sembunyi. Kaisang kemarin kan marah-marah. Kakak saya bisa menjadi wakil presiden, saya jadi gubernur aja nggak bisa. Gimana nih? Setelah lo kabur pakai jet pribadi, oke, semua orang kan bilang Kaisang kan bukan pejabat, bukan gini. Terus Jokowi itu siapa? Klarifikasi kan melalui Jokowi bisa dipakai untuk keluarganya. Smart jadi orang. Tapi namanya juga KPK. KPK kan miliknya Jokowi. Akan berbagai macam alasan. KPK kan antek-anteknya. Ya begitulah. Makanya di eranya Jokowi ini, tadi tunggu, ntar lagi mau lenser. Kebusukan gini loh. Kebusukan orang kalau sudah mau lenser akan terbongkar semua. Selama ini. Oh, teriak-teriak nih. Bahasanya Jokowi kan ngomong nih. Oh, Kaisang kan pengusaha. Coba deh cek usaha-usahanya Kaisang. Bangkrut semua. Tapi dia kaya. Usaha nggak ada tapi dia kaya. Otomatis klarifikasi itu melalui Kaisang. Mau nyogok ke Jokowi, dia kasihkan ke anak saya. Usaha kamu aku lancarkan. Sokok dong penantu saya. Kasih dong penantu saya pertambangan. Kasih dong anak saya pertambangan. Anak. Sakarmu Jokowi. Pasti pendukungmu nanti menjilatin ke pantat-pantatnya. Salam waras. Yap, itulah komentar-komentar para netizen dan juga Bang Rocky Gerung maupun Pak Mahfud MD terkait dengan menghilangnya Kaisang dari peradaban ini. Dan apa yang dilakukan oleh Kaisang ini menghilang dari permukaan, membuktikan bahwa dia betul-betul bersalah. Dan yang sangat disayangkan, lagi dan lagi KPK seolah-olah takut memproses anak dari Pak Jokowi ini. Padahal seharusnya rakyat berharap KPK ini tidak tebang pilih, harus independen, jangan mau ditekan oleh penguasa,
Karena yang harus disadari bahwa KPK ini adalah alat negara, bukan alatnya keluarganya Jokowi. Dan semestinya harus berlaku adil. Dan harus berani tentunya. Tetapi kalau begini, tentu saja Kaisang pasti akan lolos lagi. Dan tidak akan diperkarakan. Miris sekali apa yang terjadi di negeri kita. Yang semakin kesini semakin hancur dibuat oleh Pak Mul. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.